dibuat untuk A, di mana posisinya di dalam kehidupan umat. Nah, sehingga organisasi itu bisa diperalat oleh orang. Ini maaf saja, kalau tidak hati-hati, IPHI itu termasuk dan bisa diperalat. Karena saya dulu pernah jadi ketua IPHI, saya membaca di dalam ADART-nya tidak ada satu kalimat pun organisasi ini bisa dipakai untuk kepentingan politik praktis. Tidak ada. Jadi siang jadi ketua itu sama amanah sampai ke akhirat tuh. Jadi banyak organisasi-organisasi hari ini yang tidak berjalan sesuai dengan untuk apa dia dibuat. Misalnya saja ada organisasi dibuat nih misalnya untuk mengelola potensi umat di bidang ekonomi. Ada perangai awak cie meletakkan jabatan ketua tu dia awak hendak ditimbang dengan kebutuhan suatu lembaga dan organisasi. Kau dapat apa itu je lah, apa itu je lah. Padahal keraju apa itu saja tak terkakuk dia je. Itu perangai awak tu. Habis kau tak jalan heboh. Nah, biasanya dimaaf saja kadang dipakai meletakkan itu untuk menjilat ke orang pejabat tertentu, kepada orang berkuasa tertentu, sedangkan di kepala wak kupiah putih laki sadonya. Kalau di IPHI. Jadi pahami betul organisasi kita ini apa, untuk apa, dan apa tugasnya dan di mana keberadaannya. Siapa saja yang membawa dia keluar dari itu, seluruh anggota harus menolak. Jangan. Bukan kita berarti anti dengan hal demikian. Sama dengan saya pimpinan MUI Sumatera Barat. Kalau ada pengurus MUI membawa-bawa majelis ulama kerana mendukung apakah partai tertentu, caleg tertentu, saya akan tegur. Kenapa? Karena MUI tidak dibuat untuk itu. Tapi MUI bukan berfaham sekuler. Secara personal, orang punya hak sebagai warga negara memilih dan dipilih. Tetapi secara kelembagaan dia tidak bisa bawa lembaganya. Kenapa? Karena bukan itu gunanya lembaga itu dibuat dari awal. Hanya kalau ada salah seorang pimpinan di MUI itu ada dua yang tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis, ketua umum satu, sekretaris umum satu. Jadi kalau ada yang masuk saya tawarkan saja kepada beliau, kalau mau bertahan jangan ke sana, kalau mau ke sana jangan di sini. Selesai. Nah, karena itulah makanya kalau sudah ada deklarasi-deklarasi tertentu, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak calik Buya Agus Rizal di dalam itu. Walaupun ada orang yang tiap sebentar membawa nama ulama Minangkabau. Tiba berkumpul ko bersorak lo, ulama Minangkabau mendukung iko. Tiba berkumpul ko bersorak lo, ulama Minangkabau. Kamari dibawa si Minangkabau. Sebenarnya umat sudah mesti cerdas bahwa organisasi keulamaan itu sudah diserahkan kepada suatu lembaga yang dipimpin oleh si fulan. Ada tak si fulan itu di dalam deklarasi? Kalau tidak, berarti orang itu mengatakan dirinya sekian orang sebagai wakil ulama Minangkabau, dan itu tidak benar.
Tetapi tugas saya adalah mengingatkan umat akan pesan agama dalam karakter yang diberikan panduannya oleh syarak, siapa yang dianggap salih dan muslih. Bukannya salih saja. Salih, yo, muslih, yo loh. Ada orang salih, solat tahajud tiap malam, Senin Kamis tak tinggal. Pokoknya taat. Solat fardu apa lagi, solat sunatnya balabih-labih dari awak nan biasa. Tapi nyo ndak mengerti dengan tugas dan kediamanahkan kenyo. Ini orangnya saleh. Napakah disarahkan kenyo? Ndak cukup dengan kesalehan saja. Tapi ada juga kemampuan melakukan islah, perbaikan, membawa umat kepada kemaslahatan. Jadi kesalehan itu untuk personal, menjaga supayanya amanah. Tapi kemuslihan, muslih namanya, kemampuan untuk membuat orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya bisa menikmati kemaslahatan dunia dan akhirat, itu membutuhkan keilmuan dan kepemimpinan yang mumpuni. Jadi awakku kadang-kadang ada nan terpesona ketika pemimpin datang, orang yang menjadi calon kawak datang membaca ayat fasih. Alhamdulillah nih kena. Woi, kalau bisa yo santiang fasih suara. Nah itu saja, itu perlu. Tetapi harus ada apa? Kemampuan untuk membuat islah, perbaikan, membawa umat itu dengan sistem, dengan strategi yang baik, dengan kemampuannya membaca persoalan umat. Itu pemimpin. Orang ngeceng kini leadership. Jadi adakah orang saleh tapi tidak punya leadership? Bisa. Orang taat tapi bisa nak memimpin? Belum tentu semua orang yang taat bisa memimpin. Apa contoh? Seorang sahabat Nabi datang kepada beliau, biasa dipanggil Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Ya Rasulullah, hendakkah engkau pakai ambo menjadi petugas engkau? Maknanya hendak engkau angkat aku jadi pejabat lah kira-kira. Apa kata Rasulullah kepada Abu Dzar? Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanah wa innaha nadamah wa khizyun yawmal qiyamah. Wahai Abu Dzar, engkau itu lemah dan engkau minta itu amanah, dan amanah itu menjadi apa? Khizy wa nadamah, menjadi kehinaan dan penyesalan nanti di hari kiamat. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya. Nah, hak ini yang harus dijabar oleh umat hari ini. Siapa yang punya hak mengambil amanah? Bukan berarti nampal yang banyak gambarnya. Nah, itu tugas ulama menjelaskan. Mayastahik, siapa berhak? Kata Nabi, illa man akhadha bihaqqiha. Kalau orang mengambilnya tidak hak dia, menjadi apa kelak? Menjadi khizyun, menjadi kehinaan, menjadi nadamah, menjadi penyesalan yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak bagi orang itu. Dan termasuk orang nama hambuang. Nah, kemudian setelah diambil dengan haknya, berhak dia, supaya dia selamat dari kehinaan dan penyesalan, ada kedua tugasnya. Apa itu? Wa addal ladzi ma alaihi fiha, dan dia tunaikan apa yang menjadi beban kewajibannya selama dia menyandang tugas itu.